Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, karena masih adanya pandemi ini, sehingga pembelajaran kali ini tetap dilaksanakan dengan belajar di rumah seperti pertemuan minggu lalu ya. Namun, saya berharap pembelajaran kali ini tetap berjalan efektif dan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Nah, jadi kalian tetap semangat belajarnya ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan hewan. Adapun topik yang kita bahas kali ini mengenai jaringan epitel. Adapun tujuan yang kita capai setelah mempelajari subbab jaringan epitel yaitu peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Jadi, sebelumnya kita telah mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jaringan hewan pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan penunjang, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi ada 4 kelompok bagian ya. Pada video ini kita akan membahas satu jaringan, yaitu jaringan epitel. Yuk kita bahas apa saja pengertiannya dan apa saja contoh-contohnya. Itu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak hanya permukaan luar, tetapi juga permukaan dalam. Jadi, jaringan epitel ini pelapis, sehingga fungsinya banyak. Kalau di permukaan luar sebagai pelindung, ada pula yang di permukaan dalam. Fungsinya untuk ekskresi, sekresi, atau absorpsi. Kemudian jaringan epitel ini tidak memiliki jaringan saraf ataupun pembuluh darah. Jadi pembuluh darah tepatnya di bawah jaringan epitel. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi epitel pipi, epitel kubus, dan epitel silindris. Ternyata epitel ini dibagi lagi menjadi epitel pipi selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris, dan masih banyak lagi. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, epitel pipi selapis. Sudah pipi, selapis pula. Jadi epitel ini yang paling tipis ya. Biasanya epitel pipi selapis ini adanya di alveolus paru-paru. Kebayang dong, paru-paru itu alveolusnya tipis, di mana alveolus paru-paru ini terjadi proses difusi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain di alveolus, ada juga di dinding glomerulus, dinding dalam kapiler darah dan pembuluh limfa. Jadi, tempat-tempat sel epitel pipi semuanya adalah daerah-daerah yang merupakan selaput tipis. Fungsinya ada di paru-paru terjadi proses difusi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di glomerulus terjadi filtrasi, penyaringan darah untuk menghasilkan urin primer. Kemudian kapiler darah juga berfungsi untuk difusi, begitu juga pada pembuluh darah limfom. Nah, di bawah ini terdapat yang namanya membran basal. Dia memisahkan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epitel tersusun oleh yang namanya sel-sel epitel, kemudian bergabung membentuk jaringan epitel. Nah, di dalam sel epitel ini ada yang namanya sel nuklei atau nukleus. Nah, sekarang pipi berlapis. Kelihatan dari bentuknya ya, sudah berlapis-lapis. Pada pipi berlapis ini lebih banyak selnya. Sel pipi yang berbentuk berlapis-lapis ini walaupun berlapis-lapis, sel dasarnya atau membran basalnya tetap tersusun selapis. Epitel berlapis ini tempatnya di mana? Terdapat di
epidermis kulit, jadi di permukaan kulit yang paling luar. Sel-sel kulit mati kemudian ada di rongga mulut. Rongga mulut itu kan dinding luarnya sering terkikis karena kita sering mengunyah makanan dan sebagainya. Kemudian ada di permukaan dalam hidung, esofagus, vagina, dan uretra. Fungsi dari epitel berlapis ini sebagai pelindung seperti rongga mulut untuk mengunyah makanan dan dindingnya sering terkikis. Juga epidermis kulit juga sering terkikis juga. Selanjutnya epitel kubus selapis. Jadi dia bentuknya kotak-kotak. Strukturnya sama. Ada epitel membran basal, kemudian di bawahnya ada jaringan ikat, dan di bawahnya lagi ada pembuluh kapiler. Epitel kubus selapis ini terdapat di permukaan lensa mata dan retina, kelenjar ludah, ovarium, dan tubuli renalis. Jadi, fungsi epitel kubus selapis ini untuk sekresi pengeluaran cairan proteksi sebagai pelindung. Contohnya di ovarium. Kemudian absorpsi, contohnya ada di tubulus renalis. Selanjutnya, epitel kubus berlapis. Kubus dan jumlah lapisannya banyak. Terdapat di kelenjar keringat, kelenjar minyak. Fungsinya dalam proses sekresi. Contohnya dari epitel kubus berlapis yaitu kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kemudian ovarium. Dalam ovarium, epitel ini berfungsi sebagai pelindung. Epitel silindris selapis. Tepatnya ada di mana? Ada di dinding lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Jadi, kalau di lambung dan usus kaitan eratnya dengan proses absorpsi. Nah, kita mencerna makanan, sari-sari makanan akan diabsorpsi atau diserap di usus, kemudian disekret. Pada sekresi, misalnya kantong empedu, menghasilkan pigmen-pigmen bilirubin dan lain sebagainya. Kemudian, kalau di rahim berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Epitel silindris berlapis. Nah, pada silindris berlapis ini bagiannya bukan silindris semua. Jadi, bagian paling atas berbentuk silindris dan bagian-bagian bawahnya lebih mirip dengan kubus, tetapi lebih kecil. Epitel silindris berlapis ini tepatnya di lapisan konjungtiva, yaitu lapisan yang selalu basah. Contohnya di dinding dalam kelopak mata. Kemudian di mata yang menghasilkan air mata terus-menerus. Pada lapisan konjungtiva berkaitan dengan fungsi epitel silindris berlapis sebagai sekresi. Begitu pula silindris berlapis yang terletak di kelenjar usus yang berfungsi sebagai sekresi untuk menghasilkan air susu ibu. Faring, laring, dan uretra fungsinya adalah untuk proteksi. Epitel silindris berlapis semu bersilia. Berlapis semu, kenapa disebut berlapis semu? Karena tampak seperti berlapis, padahal sebetulnya hanya selapis saja. Yuk kita lihat gambar di samping. Bentuknya tidak beraturan. Sebetulnya dia hanya selapis, tetapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Susunannya tidak beraturan, sehingga tampak berlapis, padahal hanya berlapis semu. Nah, pada bagian atasnya terdapat silia-silia yang memiliki fungsi sendiri. Contohnya, epitel silindris berlapis semu bersilia ini ada di trakea dan bronkus. Misalkan kalian ada di jalan dan terkena debu, biasanya kita batuk. Itulah mekanisme yang dilakukan trakea untuk mengusir kotoran-kotoran yang ada yang masuk di pernafasan kita. Kenapa bisa begitu?
Karena adanya silia. Silia pada trakea dan bronkus berfungsi untuk mensekresi lendir untuk menangkap kotoran yang masuk di silia tersebut. Berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk pada saluran. Pada saluran ovidum berfungsi untuk menggerakkan ovum di ovidum. Epitel transisional, maksudnya bentuknya lebih fleksibel, jadi dia dapat berubah-ubah. Bisa jadi pipi, bisa jadi silindris, bisa jadi kubus. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena fungsinya menahan peregangan dan tekanan. Contohnya pada kantung kemih. Kantung kemih diumpamakan sebuah balon. Ketika kalian kebelet pipis, itu tandanya balonnya penuh dan membran si balon menjadi tipis. Kalau balon membesar kan semakin tipis ya, tapi kalau sudah dikeluarkan isinya, balon mengecil lagi, membran balonnya menebal. Nah, seperti itu epitel transisional, bisa menebal, bisa menipis untuk menahan regangan dan tekanan. Contoh yang tampak nyata sekali yaitu pada kantung kemih ketika kita kebelet pipis dan tidak kebelet pipis. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video ini, pengetahuan kalian tentang jaringan ikat semakin bertambah. Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar kapan saja dan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.